kembali lagi bersama saya Wanda Azizah dari Prodi Pendidikan IPA semester 3. Nah, di sini saya akan melanjutkan tutorial bagaimana membuat bahan ajar berbasis Android dengan aplikasi Meetup Inventor. Nah, kemarin saya sudah membuat screen-nya yang berisi KI, KD indikator, materi, simulasi video, dan evaluasi. Lanjut saja kita menuju blog. Nah, di sini pertama kita bisa mengklik button KI, KD indikator. Kemudian pilih yang when KI, KD indikator klik. Kemudian ditarik. Nah, kemudian pilih control. Pilih yang open another screen name, kemudian itu teks. Nah, untuk menuliskan screen-nya, jadi ketika kita mengeklik tombol ketika kita mengeklik button KI KD indikator, maka akan menuju halaman KI KD indikator. Begitu juga seterusnya, dan bisa diduplikat, tinggal diganti materi, simulasi video, dan evaluasi. Begitu juga pada teksnya bisa langsung diganti. Kemudian ada tombol keluar. Jadi ketika kita mengklik button keluar, maka kita akan menutup aplikasi. Nah, lanjut ke screen selanjutnya, yaitu KI KD indikator. Nah, saya sudah membuat screen-nya, dan kompetensi intinya saya mengambil dari screenshot di Microsoft Word yang sudah saya tulis dan diupload di image. Begitu juga pada kompetensi dasar dan indikator. Langsung saja kita menuju blog. Nah, di screen ini hanya terdapat rangkaian blok 1 yang terdiri kembali. Ketika kita mengklik tombol kembali, maka akan menuju screen 1 atau screen awal. Selanjutnya di screen materi. Nah, pada screen materi, materinya saya upload di Google Drive. Jadi saya menuliskan di Microsoft Word, kemudian saya upload di Google Drive. Jadi saya linknya bisa dari web viewer yang ditarik, kemudian linknya bisa disalin di home URL. Langsung saja kita menuju blog. Nah, kita klik web viewer, kemudian pilih yang when web viewer backload URL. Jadi ketika kita mengakses web viewer, maka akan langsung menuju link drive. Kemudian juga terdapat tombol kembali sama seperti tadi. Selanjutnya pada screen simulasi video, sama seperti materi, saya videonya mengambil dari YouTube. Langsung saja menuju blog. Sama seperti tadi, kita tarik when web viewer backload. Kemudian yang ungu itu merupakan prosedur. Sama seperti tadi, mirip. Langsung saja kita menuju screen terakhir, evaluasi. Nah, di sini saya terdiri dari horizontal arrangement. Nah, horizontal arrangement itu ada label 1. Nah, label 1 itu berisi soal. Saya membuat 5 soal. Kemudian terdapat horizontal arrangement 2 yang terdiri dari table arrangement. Nah, di situ terdapat 2 kolom dan 4 rows. Karena pilihannya hanya ada 4, A, B, C, dan D. Langsung saja kita menuju blognya. Nah, ini yang sudah saya buat, blog evaluasinya. Nah, langsung saja ketika kita klik terlebih dahulu variabel, kemudian menarik initialize global name. Nah, kemudian name-nya diganti soal. Jadi itu merupakan button soal. Kemudian kita pilih list, pilih yang make a list. Ditarik.
Nah, di situ kan hanya ada 2. Untuk menambahkan, kita bisa menarik itemnya sampai jumlah yang kita inginkan. Kemudian klik teks. Nah, di teks itu terdapat pertanyaan-pertanyaan, yaitu ada 5. Kemudian terdapat pilihan A, B, C, D. Nah, di situ bisa kita duplikat langsung dan langsung mengganti pilihan A, B, C, dan D. Sama seperti atasnya, dan di situ merupakan pilihan A pada nomor 1, pilihan A pada nomor 2, dan begitu seterusnya sampai D. Nah, selanjutnya ini list global jawaban. Jadi itu merupakan jawaban dari soal-soalnya. Jawaban pertama itu C, D, C, C, dan B. Nah, ini list global score to 0. Jadi waktu awal belum mengerjakan skornya 0. Kemudian ini list global index to 1. Jadi setelah mengerjakan soal 1 akan menuju ke soal berikutnya 2, 3, 4, dan selanjutnya. Nah, kemudian kita pilih prosedur. Nah, di situ untuk memanggil soal. Jadi untuk ketika kita mengklik soal, maka soalnya akan muncul. Kita pilih yang set label 1 text to, kemudian ditarik, kemudian pilih yang list, pilih yang select list item list index, kemudian variabelnya get global soal dan get global index. Jadi di situ nanti untuk memunculkan soal-soal dan pilihannya bisa langsung kita duplikat dan mengganti pilihan A, pilihan B, pilihan C, begitu juga pada variabelnya. Selanjutnya nah, di sini itu untuk skornya ya. Jadi ketika kita memilih A, maka nanti terdapat skor-skornya ya. Kita pencet dulu button pil A, kemudian di situ ada logic, kemudian make a list, kemudian variabelnya. Jadi ketika kita mengklik jawaban A, maka jawabannya akan sesuai dengan jawaban yang sudah ada atau kunci jawaban yang sudah ada. Jadi ketika jawaban kita benar, maka skornya akan ditambah 20, dan jika jawabannya salah, maka skornya itu 0. Nah, yang bawahnya lagi itu, jadi soalnya itu karena soalnya ada 5, jadi nanti skornya akan muncul setelah selesai mengerjakan 5 soal. Dan itu untuk memanggil soal. Jadi ketika satu soal sudah selesai, maka otomatis akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, itu bisa langsung diduplikat dan langsung saja mengganti pilihan A, pilihan B, pilihan C, dan pilihan D-nya. Jadi bisa langsung diduplikat dan langsung mengganti teksnya yang belakang. Kalau A ya A, B, B, C, C, dan D, D. Ya, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.